Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengertian sistem keuangan atau manajemen keuangan. Jadi beberapa kali kami berkunjung ke teman-teman dengan pelaku usaha yang sama di minimarket khususnya atau toko kelontong. Ternyata banyak yang tidak paham terkait keuangan, sistem keuangan. Jadi masih banyak kasus di mana toko itu gagal karena sistem keuangannya yang masih, mohon maaf, masih belum tertib, sehingga banyak yang terjadi itu uang usaha dipakai untuk keperluan pribadi. Maka teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai usaha, tolong segera pisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Uang usaha itu hanya untuk kepentingan usaha, uang pribadi silahkan untuk kepentingan pribadi. Apakah teman-teman boleh ngambil uang usaha? Boleh saja, jika kita sudah tahu profit atau labanya berapa. Nah, banyak kasus yang kemarin sempat kita kunjungi di toko-toko lokal khususnya, ternyata banyak salah paham di pengertian tentang omset, pengertian margin, pengertian profit. Kasusnya, toko yang kami kunjungi itu omset dipikir adalah sudah laba atau profit. Margin dipikir juga sudah laba atau profit. Profit taunya ya keuntungan. Nah, maka coba saya akan detailkan pengertian tentang tiga ini dulu, omset, margin, profit, terus kemudian bagaimana cara menyusun laporan laba rugi supaya kita tahu keuntungan kita berapa. Nah, omset ini adalah hasil penjualan yang harus kita putarkan lagi. Omset itu adalah pendapatan dari hasil penjualan barang dagangan yang mestinya kita putarkan lagi untuk belanja barang dagangan dan lain sebagainya, ya. Jadi itu bukan profit atau bukan laba. Jadi owner nggak boleh pakai, silakan boleh direkap, tapi jangan dipakai. Kalau misalkan uang itu sudah dikelola sama karyawan, ya maka nanti biar karyawan yang pakai, yang rekap. Misalkan uang atau rekapan masih dibawa sama owner, maka owner cukup merekap saja, kemudian simpan uangnya, dipisahkan, jangan dijadikan satu, karena itu untuk putaran kembali. Kemudian ternyata banyak yang tidak paham tentang margin. Apakah itu margin? Margin itu adalah laba kotor, laba yang belum dikurangi biaya operasional. Margin adalah harga jual dikurangi harga pokok, maka ketemu margin di situ, yang belum dikurangi biaya operasional buat bayar karyawan, listrik, dan lain sebagainya. Itu margin. Nah, sama halnya dengan omset tadi. Ternyata perlakuannya itu masih banyak toko-toko lokal yang belum tersistem atau nggak paham tentang pengertian omset, pengertian margin, pengertian profit. Sehingga tanpa kita sadari, uangnya semakin habis, barang dagangannya semakin habis, karena uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, mana uang yang boleh kita pakai? Di profit. Jadi pengertian profit itu adalah laba bersih. Pendapatan sudah dikurangi pengeluaran, ya, sudah dikurangi biaya operasional. Ketemulah profit di sini. Jadi ini yang boleh dipakai untuk owner. Misal bulan itu usaha mendapatkan laba bersih 10 juta. Misal suatu usaha sudah mendapatkan perhitungan profit 1 bulan senilai 10 juta, maka hasil itu bisa disetorkan ke owner semua atau mau sebagian. Misal contoh 50% kita bagikan ke owner, atau itu namanya dividen ya, yang kita bagikan ke owner. Atau ya, yang 50%-nya buat laba ditahan, buat ekspansi, buat pengembangan. Misal mau dipakai pun juga nggak jadi masalah. Yang penting perhitungan laba ruginya sudah tepat. Jangan sampai nanti ya kita tahunya sudah bersih, sudah untung, kemudian dipakai, sedangkan usaha kita sebetulnya butuh pengembangan. Harus pintar-pintar juga ini. Laba bersih ini mau dipakai semuanya atau mau kita dibagi buat ekspansi 50%, buat dividen 50% atau sharing profitnya 50%. Nah, bagaimana cara merumuskan laba rugi di minimarket? Coba saya rumuskan sesimpel mungkin supaya teman-teman paham, supaya teman-teman mudah menerimanya, dan supaya teman-teman bisa langsung mempraktekkan hal ini. Sebelum kita merumuskan laba rugi, perlu digarisbawahi, yang bisa merumuskan laba rugi di sini adalah yang sudah pakai program kasir. Karena kalau misalkan kita masih manual, bisa, tapi prosesnya lama. Nah, makanya kenapa di minimarket itu butuh program kasir. Karena program kasir itu sangat mendukung operasional kita, sangat membantu dalam administrasi usaha kita. Nah, silahkan cari program kasir yang sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalkan, kita harus cari program kasir yang bisa melakukan transaksi penjualan, melakukan transaksi pembelian, yang harus ada stok opnamnya, yang harus ada laporannya, ya. Laporan-laporan penjualan, laporan pembelian, dan lain sebagainya. Yang ada analisanya nih, omset naik, bulan ini naik berapa, bulan besok naik berapa, ada grafiknya. Silakan, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya butuh program kasir yang harus ada
modal atau saldo akhirnya berdasarkan rupiah, tidak hanya kuantiti saja, ya. Silahkan cari program kasir yang sesuai dengan kebutuhan usaha teman-teman. Karena program kasir ini sangat berperan penting di dalam usaha teman-teman untuk memudahkan transaksi dan administrasi di usaha teman-teman. Saran saya, cari program kasir yang di situ bisa muncul saldo akhir barang dagangan secara rupiah, tidak hanya kuantiti saja. Kenapa? Karena ini bisa kita pakai untuk memperhitungkan modal barang dagangan kita. Dan yang paling penting, cari program kasir yang bisa melakukan stok opnam. Karena itu untuk mengontrol stok kita, apakah ada kekurangan atau kelebihan. Karena itu akan berpengaruh di modal dan akan berpengaruh di laba rugi. Nah, bagi teman-teman yang belum ada program kasir, yang masih konvensional ya, tradisional, maka supaya perhitungan atau administrasi Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya biar bisa lebih tertib, biar bisa lebih ngatur, bisa lebih mudah ngatur keuangannya, manajemennya, maka saran saya meskipun masih konvensional, tapi coba pakai program kasir karena itu sangat membantu kita di dalam usaha kita. Baik teman-teman, langsung saja coba saya rumuskan bagaimana cara perhitungan laba rugi. Saya buatkan contoh sesimpel mungkin supaya teman-teman mudah memahaminya. Pertama, kita harus pahami dulu apakah itu pendapatan. Pendapatan adalah hasil penjualan barang dagangan di toko kita. Di minimarket khususnya, pendapatan itu dari mana saja? Satu, dari hasil penjualan barang dagangan, dan yang kedua ada pendapatan dari penjualan di luar barang dagangan. Contohnya apa? Ada penjualan kardus itu yang tidak masuk stok di dalam barang dagangan. Terus kemudian ada jasa sewa teras atau tenan yang ada di depan toko. Itu biasanya juga kita bisa sewakan dan itu menjadi pendapatan lain-lain. Berikutnya ada juga sewa gondola di toko. Kadang-kadang ada supplier yang datang itu suka sewa gondola yang ada di depan, yang paling depan. Nah, itu menjadi pendapatan lain-lain kita juga. Maka rumusnya pendapatan itu nanti kita kurangi dengan pengeluaran. Pengeluaran kita apa saja kalau di dalam minimarket? Contohnya pengeluaran itu adalah untuk melakukan pembelian, untuk kulaan, untuk belanja barang dagangan yang mau kita jual lagi. Maka harusnya itu adalah HPP dalam bulan itu. Ya, termasuk pendapatan tadi juga sama, pendapatan dalam bulan itu. Selain pengeluaran untuk melakukan pembelian barang dagangan, ada juga pengeluaran untuk biaya operasional, ya. Maka pengeluaran ini adalah kalau di minimarket, uang yang kita keluarkan untuk membeli barang dagangan yang kita jual lagi. Ada juga pengeluaran yang sifatnya ini untuk biaya operasional. Ya, contohnya bayar karyawan, listrik dan lain sebagainya. Itu biaya operasional. Biaya yang untuk mendukung operasional kita. Nah, selain itu nanti akan dikurangi lagi hutang. Karena di minimarket kadang-kadang itu juga masih ada supplier yang sistemnya masih tempo. Kita supplier ngirim barang, kadang-kadang nanti supplier itu mintanya pelunasan di 2 minggu. Maka ini masuknya adalah hutang yang harus kita bayarkan ke supplier di dalam bulan itu ya. Kalau misalkan kita punya utang bulan kemarin, maka nggak ikut hitungan. Karena harusnya yang ikut hitungan adalah di bulan ini. Kemudian ada lagi kolom piutang. Piutang adalah di mana uang kita itu dipinjam orang lain. Itu bahasa sederhananya seperti itu ya. Aset kita, uang kita, harta kita dipinjam orang lain. Nah, kalau di minimarket terjadinya piutang itu karena apa? Biasanya satu, karena adanya transaksi kris yang dimana uang transaksi penjualan kris masih masuk ke ATM owner, maka itu terjadi pencatatan piutang karena uang toko masuk ke owner. Tapi kalau seandainya ternyata ATM itu sudah ATM atas nama toko, maka itu belum tercatat piutang karena hanya uangnya berpindah saja ke ATM. Jadi tinggal anak toko ambil uangnya terus kemudian kita kembalikan berbentuk tunai. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada kris, maka nggak perlu dicantumkan kolom piutang, ada transaksi kris. Atau misalkan toko teman-teman hasil penjualan kris itu sudah masuk ke ATM-nya toko, ATM perusahaan, ya, maka nggak perlu juga dikasih kolom piutang. Dikasih kolom piutang itu ketika terjadi ada harta kita dipinjam orang lain. Nah, kalau di toko sejauh ini hanya itu saja, di kris saja dengan alasan tadi ya. Tapi kalau misalkan ada tetangga yang hutang, konsumen yang hutang, sepertinya di minimarket sudah jarang sih. Pasti konsumen kalau melihat toko kita sudah pakai program, biasanya mau hutang itu nggak berani. Apalagi yang kerja di situ karyawan ya. Beda kalau misalkan yang kerja langsung bosnya. Kadang-kadang
ya itu bisa menjadi potensi untuk tetangga hutang atau temannya hutang. Tapi kalau karyawan sepertinya jarang sih ya yang mau hutang langsung ke karyawannya. Maka pentingnya program kasir dan kita pakai karyawan salah satunya untuk mengantisipasi piutang dari konsumen atau teman-teman kita sendiri, gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah ada kolom piutang, hutang, maka di sini ada juga kolom stok opnam. Sebetulnya stok opnam itu mau dibuatkan rekapan sendiri bisa, misalkan masuk rekapan perubahan modal, ya. Tapi untuk memudahkan dan supaya lebih simpel, kolom stok opnam ini bisa juga dimasukkan ke rekapan laba rugi. Misal toko teman-teman setelah dilakukan stok opnam atau audit hasilnya minus, maka hasil stok opnam itu yang minus akan mengurangi laba ruginya. Misalkan hasilnya stok opnam ngeplus, berarti nanti akan ada pertambahan modal dari hasil stok opnam. Nah, maka kenapa saya sering menyampaikan pentingnya stok opnam di sini? Tujuan stok opnam itu kan untuk mengupdatekan antara fisik dan data. Kita sudah tahu nih, secara keuntungan laba rugi kita, hitungannya sudah profit 5 juta. Tapi kita lupa, kadang-kadang kita nggak ada stok opnam di sini. Sehingga yang terjadi, ketika kita melakukan stok opnam, ternyata barangnya minus 5 juta. Ini nggak jadi untung. Kita dapat perhitungan laba rugi kita untung 5 juta, tapi setelah dilakukan stok opnam, barang hilangnya minus 5 juta. Nah, kenapa toko itu wajib ada stok opnam? Ini untuk mengendalikan stok, supaya kita tahu stok apa yang minus, stok apa yang ngeplus, terus kemudian minusnya karena apa, penyebabnya karena apa. Nah, ini kita evaluasi, karena eksternal kah, internal kah, administrasi yang nggak tertib, atau pengawasan kita yang kurang, dan sebagainya. Pentingnya stok opnam di situ, untuk mengontrol stok kita. Pentingnya audit di situ, untuk mengontrol modal kita. Ya, setelah itu maka tinggal kita rumuskan pendapatan, kita kurangi pengeluaran ya. Pengeluaran itu nanti untuk pembelian barang dagangan dan untuk biaya operasional. Terus kemudian jika ada hutang maka dikurangi hutang, jika ada piutang maka ditambah piutang, dan kemudian hasil stok opnamnya apa? Minus apakah ngeplus? Kalau minus berarti dikurangi, kalau ngeplus berarti ditambah. Maka hasilnya adalah laba rugi. Coba saya buatkan contoh yang sederhana, saya rumuskan, saya contohkan dengan perhitungan yang mudah supaya teman-teman bisa langsung mempraktekkan, dan harapannya setelah kita tahu rumusnya itu, teman-teman bisa lebih mengontrol lagi berapa uang yang harus kita ambil setelah kita tahu profitnya. Ya, coba saya buatkan contoh. Misal di sini adalah, coba saya buatkan contoh. Misal pendapatan kita dalam 1 bulan 240 juta. Ini sudah termasuk pendapatan penjualan barang dagangan dan pendapatan lain-lain. Dikurangi pengeluaran. Pengeluaran tadi ada biaya operasional dan pembelian. Misalkan kita kurangi dulu di pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan yang kita jual lagi. Misalkan dalam 1 bulan itu ada pembelian ke supplier 200.000. 200 juta. Dikurangi lagi biaya operasional kita. Di dalam 1 bulan itu ternyata kita bayari karyawan, bayari listrik, bayari sarana-sarana pendukung yang lain. Totalnya misalkan 10 juta. Kemudian kita juga punya hutang sama supplier. Di dalam bulan itu kita punya utang 10 juta. Dan kebetulan ada juga yang hutang sama kita. Misalkan ada konsumen yang belum bayar, maka ada piutang di situ. Piutang misalkan 5 juta. Berarti ditambah piutang 5 juta. Terus kemudian ternyata hasil stok opnam kita itu minus misalkan 1 juta. Berarti dikurangi 1 juta. Stok opnam ya. Hasil stok opnam minus 1 juta. Maka berapakah laba ruginya? Berarti rumusnya 240 juta dikurangi 200 juta, dikurangi 10 juta, dikurangi lagi 10 juta. Berarti pendapatan kita 240 juta, dikurangi 200 juta, dikurangi lagi biaya operasional 10 juta, dikurangi lagi hutang 10 juta, ditambah piutang 5 juta, dikurangi lagi 1 juta hasil stok opnam. Maka berapakah laba ruginya? Laba rugi di dalam 1 bulan itu adalah 240 juta. Dengan rumus yang saya buatkan secara sederhana ini. Maka teman-teman yang belum paham terkait laba rugi kurang lebih berhitungan seperti ini, dan buat teman-teman pelaku usaha minimarket atau kelontong atau usaha apapun yang belum tersusun secara rapi keuangannya, segera dirapikan. Pisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Jika uang usaha memang masih dikelola sama owner, maka silakan dibawa owner tapi tetap dipisah. Rekapannya dipisah dengan uang pribadi. Jika usaha teman-teman sudah dikelola sama karyawan, maka jangan pernah ngambil uang usaha sebelum ketahuan profitnya atau laba bersihnya. Jika kita sudah ketahuan laba bersihnya, maka silahkan lihat kondisi usaha teman-teman. Apakah usahanya masih bisa dikembangkan? Ya, contoh misalkan ternyata modal barang dagangan di toko menurut teman-teman kurang nih.
Boleh, silakan nanti misalkan ditambahi lagi separohnya. 12 juta buat ekspansi penambahan modal barang dagangan, 12 juta bisa ditarik sebagai profit sharingnya. Dan itu yang bisa dipakai oleh owner 12 jutanya. Maka nanti ketika ada penambahan 12 juta itu adalah laba ditahan. Atau bisa juga nanti dilakukan perubahan modal. Jadi modalnya berubah karena ada penambahan uang 12 juta di situ. Ya, nah maka pentingnya kita punya rekapan modal, kita punya rekapan laba rugi, kita punya rekapan cash flow, ya itu untuk memudahkan sistem keuangan kita supaya kita bisa ngontrol lebih baik lagi. Saya pikir itu ya teman-teman untuk perencana atau rumus penghitungan laba rugi di minimarket khususnya, dan tentunya semua usaha perhitungannya pasti beda, ada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau di minimarket kurang lebihnya seperti ini. Yang jelas rumusnya untuk menghitung profit itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Ya, terus kemudian dikurangi, yang jelas rumusnya laba rugi adalah pendapatan yang dikurangi pengeluaran. Ketemunya nanti laba rugi. Pengeluaran itu dari mana saja? Pengeluaran bisa untuk kulaan, bisa untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Silakan nanti tinggal dipilah-pilah. Ada kasus apa di usaha teman-teman? Karena setiap usaha juga beda. Kasusnya macam-macam, kondisinya juga macam-macam, tidak mesti sama. Maka perlu kita rumuskan sesuai dengan kondisi usaha teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Arido saja pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.